ketemu lagi di podcastnya Aunty Kamel Petir. Nah, kali ini kita berbeda suasana karena kita ada di Bistro Baron Plaza Indonesia lantai 1. Nah, kali ini bintang tamunya juga beda karena ini tempatnya beda dan bintang tamunya beda. Apa kabar Pak Jenderal? Baik, kabarnya baik, baik ya Pak. sangat baik. Waduh, luar biasa nih Pak Jenderal nih, Pak Jenderal Brigjen ya, Brigjen Jenderal, Brigadir Jenderal TNI Junior Tumilaar. Oh tuh, walaupun masih junior tapi udah Brigjen senior. Berarti Brigjen Jenderal itu biar tahu pemirsa Pak, bintang 1 berarti ya Pak? Ya, bintang 1, bintang 2 Majen, bintang 3 Letnan Jenderal, Letjen, bintang 4 Jenderal. Nah, gimana tuh Pak? Saya lihat tuh kasus yang Bapak lagi heboh-hebohnya tuh Pak dengan Polri. Bener atau nggak sih Pak? Karena nih teman-teman di media sosial tuh pengen tahu tuh Pak kelanjutannya. Iya, jadi tanggal 15 September itu tahun 2021 saya menulis surat kepada Kapolri dengan tembusan Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian yang ketiga Panglima Kodam 13 Merdeka, markas Kodamnya di Manado ya. Kemudian yang keempat kepada pengacara dari Bapak Ari Tahiru yang 69 tahun, yang buta huruf, yang tanahnya dirampas itu oleh PT Ciputra Internasional. Kemudian yang kelima kepada Ibu Brigita Hillary yang di Komisi Hukum itu ya, Komisi 3 DPR. Nah, jadi tanggal 15, kemudian tanggal 4 hari, 5 hari kemudian Pak Jokowi memberikan arahan supaya para aparat itu kepada para menteri ya, pada saat itu di Bogor membagikan sertifikat. Ya mungkin ada kaitan dengan surat saya itu supaya para aparat negara itu jangan membackingi mafia tanah. Iya, setuju. Jadi kepada Bapak Kapolri itulah ya mungkin ya dari surat saya kepada Bapak Kapolri itu tulisan tangan itu ya, tulisan tangan, kemudian jadi viral. Saya tidak tahu siapa yang memviralkan itu ya. Mungkin diantara dari tembusan ke pengacara Pak James Tuo itu dan kemudian kepada komisi kepada Ibu Brigita Hillary ya. Nah mungkin stafnya itu ya atau apa yang memviralkan. Karena persoalan di situ persoalan pemanggilan Polri kepada anggota TNI Babinsa. Babinsa itu kan Bintara Pembina Desa, tentara itu. Iya. Kok dipanggil sama Polri? Terlalu tinggi gitu ya Pak? Bukan. Jadi gimana? Ada aturannya. Oh benar. Nah, ada aturannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, gitu ya. Itu persoalannya. Sampai sekarang ya kalau menurut saya sudah dijawab itu. Jadi kalau menurut saya sudah tercapai itu. Kaget nggak Pak? Kok tiba-tiba viral, terus malu nggak atau gimana tuh Pak keluarga gitu ya, terutama pas viral heboh di mana-mana tuh Pak? Nah, takut nggak mungkin lah ya jenderal ya. Ngapain takut? Itu untuk rakyat kok. Mati pun rela ya Pak ya. Loh memang kan kita tentara itu dipersiapkan untuk perang. Untuk perang itu pasti resiko ada kematian. Ada kematian. Ya paling tidak kita dilatih untuk ya tingkat stres tinggi kan. Nah, kenapa kita harus takut? Ya, kalau tentaranya saja sudah takut, gimana dengan rakyat gitu ya? Tapi kayak 1001 loh Pak, yang tentara
tiba-tiba berjuang dan jadi viral gini. Tahu viralnya tuh gimana nanti? Maksudnya ke bapaknya gitu, ke keluarga gimana Pak? Pas tahu viral? Dukung, biasa saja support, tuh, ya? biasa saja. Karena begini, soal viral itu kan karena perkembangan teknologi informasi sangat mudah itu untuk seseorang bisa apa? Jadi selebritis, jadi apa? Jadi apa? Terkenal gitu ya. Orang terkenal. Selebritis itu kan artinya kan orang terkenal. Ya, benar. Nah, gitu ya. Jadi bagi saya keluarga dengan itu biasa saja. Terus Bapak bilang jangan ganggu babinsa itu, atau gimana tuh Pak? Kayaknya begini, bener. Begini, Polri itu juga punya tugas pokok. Tugas pokoknya dia adalah mengayomi apa dia tugas. Tentara Nasional Indonesia punya tugas menegakkan kedaulatan, melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia itu ya. Nah, khusus Angkatan Darat, dia di wilayah daratan ini bagaimana kita melaksanakan tugas. Tugas itu dibagi dua ya. Ada tugas untuk perang dan tugas selain perang. Ya, operasi militer selain perang. Itu ada 14 tugas di dalam selain perang. Nah, dalam keadaan tidak perang itu, Babinsa itu tentara, dia mengumpulkan keterangan di daratan itu mana yang nanti musuh datang, mana yang untuk kesejahteraan rakyat, mana ini untuk pertanian, mana itu yang jalan ini, itu diatur sedemikian rupa. Jadi bukan yang namanya kita, oh tentara ini nggak ada kerjaan, tidak. Negara kita ini banyak diperebutkan oleh negara-negara besar. Jangan nanti seperti negara-negara lain tiba-tiba diserang. Jadi nanti ketika musuh datang baru kita siap, nggak bisa, harus dipersiapkan. Nah, tentara darat itu mempersiapkan diri dengan mengumpulkan mana medan kita, daerah kita itu di daratan itu untuk basis operasi. Mana nanti pertempurannya kita, mana itu nanti artileri medannya itu, meriamnya itu diarahkan kemana. Misalnya ya, dulu kita daerah Jawa ini masuk tentara itu dari utara. Nah, kita persiapkan semua. Jadi kalau misalnya tiba masa tiba akal, itu bukan tentara, itu tidak profesional kalau menurut saya ya. Terus diganggu gitu, dipanggil sama polisi. Iya. Ya, terganggu kita persiapan untuk perang. Iya, betul. Walaupun sekarang, ya mohon maaf, dalam keadaan damai. Iya. Kalau dalam teori perang, dipersiapkan nanti kalau musuh baru datang, susah. Tidak masuk akal, berarti tidak profesional. Bagaimana kita mempertahankan daratan Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil? Nah, nanti secara berjenjang ya, gitu. Gitu. Jadi tolong jangan diganggu deh. Iya. Ya. Kalau nggak mau diganggu, jangan mengganggu gitu. Saya tentara darat, saya apalagi jenderal saya inspektur Kodam. Saya akan menyampaikan, Babinsa, prajurit, kau laksanakan tugas. Rakyatmu lagi susah. Saudara-saudara kita, bantu dia. Karena itu ajaran, doktrin. Jadi ada namanya 8 wajib TNI. Tidak sekali-kali menakuti rakyat. Nah, ya. Bersikap sopan santun terhadap rakyat. Betul. Berusaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Jadi kalimat-kalimat itu sudah ajaran sejak kami dibentuk. Iya. Saya ingat tuh ada tentara masuk desa ya Pak ya. Itu salah satu wujud kegiatan yang namanya tugas operasi militer selain perang yang namanya membantu pemerintah daerah. Ada 14 tugas itu. Nah, membantu pemerintah daerah di bidang apa? Di antaranya wujudnya TNI Manunggal Desa. Oh, jadi sebenarnya panjangnya itu ya. Oh, keren. Gitu ya.
mafia tanah nih Pak. Masih gimana menurut Bapak? Karena saya ketemu Bapak ini lagi acara Lembaga Bantuan Hukum KTI kan, Bapak Ya, jadi betul. pembicaranya di sana tentang mafia tanah. Nggak akan selesai apa enggak sih Pak sampai kiamat ini? Karena makin heboh aja. Ya. Gini. Nggak bisa kayaknya memang diselesaikan. Kalau cerita tentang tanah itu kan berarti daratan. Nah, kalau Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berarti di situ kita berhadapan dengan persoalan atau permasalahan tanah. Tanah. Kebetulan waktu itu saya dari tahun 2020 bulan April kemudian sampai kemarin tanggal 8 Oktober 2021 saya menjadi Inspektur Kodam. Iya, Pak. Inspektur Kodam itu memeriksa, mengawasi kinerja diantaranya Babinsa. Nah, Babinsa di situ dia temukan ada rakyat miskin punya tanah warisan. Itu dirampas oleh korporasi PT Ciputra Internasional. Nah, padahal itu tanah warisan, terregister di buku tanah desa dan kelurahan. Nah, di situ ada Babinsa, Bintara Pembina Desa atau kelurahan. Sehingga rakyat itu dia sudah melapor, malah jadi tersangka oleh kepolisian. Sakit hati nggak sih Pak? Sangat sakit hati kalau rakyat ditindas, diancam, bahkan ditahan. Padahal tanahnya dia sendiri, kemudian dia bertani di situ, ditutup pagar. Saya tentara, sakit hati, dan tentara wajib Membela ya Pak? membela. Ada di dalam. Pemerintah itu mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. Tanggal 2 Februari itu ditandatangani oleh Pak Jokowi. Berarti pemerintah concern, bersungguh-sungguh menyelesaikan masalah agraria atau pertanahan ini. Nah, tentara darat tahu itu. Dan kita lanjutkan dengan sampai ke Babinsa itu. Terstruktur kita. Jadi soal pertahanan dan keamanan sebenarnya kita sudah sangat bagus. Sistemnya ada namanya sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi kemarin nyurati Pak Jokowi kan Pak? Bukan, saya menyurati kepada Bapak Kapolri. Tembusan tadi itu. Tapi oleh Pak Jokowi mungkin saya dapat informasi dibaca oleh beliau. Alhamdulillah ya. Dan beliau baca, ya kita ingat, kita kan beragama. Ya. Di kitab suci kan dikatakan bahwa setiap orang harus tunduk kepada pemerintah, karena pemerintah itu wakil dari Allah. Kenapa? Karena pemerintah itu tujuannya adalah tujuan nasional negara ini. Di pembukaan Undang-Undang 45 dikatakan tujuan nasional kita adalah masyarakat adil dan makmur. Nah, pemerintah kita sekarang sedang melakukan itu. Ya. Saya tidak bicara masalah politik nih, saya bicara masalah rakyat, kerakyatan dan pertahanan yang semestinya kita lakukan. Jadi itu harus kita ada namanya, kalau orang dulu ada proyek sadar hukum. Nah, gitu ya. Terus Bapak dimutasi nggak dengan membela rakyat kemarin? Gimana? Saya ini kalau mau bicara mutasi itu sudah capek Pak. Sudah 28 kali mutasi saya. Sangkin ya. Jadi zaman sekarang bela 33 rakyat. tahun ini mau masuk 34. Saya udah hampir 30 mutasi saya. Ya, karena bela rakyat. Oh enggak, memang ada dalam sistem karir saya, sistem karir di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, ya TNI lah. Itu ada namanya tour of area. Memang tour of duty. Yes. Jadi kalau dibilang, wah Bapak gara-gara menulis surat ke Kapolri, Bapak dicopot. Enggak ya Pak, ya belum tentu ya Pak. Bukan, itu bagian dari karir. Nah, misalnya saya dipindah saya sudah 1,5 tahun, 18 bulan saya di sana. Jadi
Ya udahlah, biar aja lah, kalau mau dicopot ya silakan saja. Tapi kalau menurut saya hal yang biasa itu, Ya. ya. Ya, biar santai minum kopi dulu Pak. Ini di bistro Boleh. ini topnya ini kopi nih Pak, di Bistro Baron ini. Ya, terima kasih. Kalau udah bicara negara, waduh saya ini jadi deg-degan. Ini juga nih Pak, favoritnya Pak di sini. Ya, boleh. Bapak badannya oke, Ya. karena rajin olahraga kan perutnya nggak gendut nih. Apa karena Gini. banyak di lapangan? Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, tentara. Sementara jarang gendut ya. Kalau Angkatan Darat itu wajib olahraga. Kan sampai kita harus memiliki kemampuan dekontaminasi nuklir, biologi, kimia. Nah, kalau kita tidak punya pengetahuan, ilmu pengetahuan alam, biologi, kimia maupun fisika, maka kita sulit untuk melaksanakan kemampuan itu, dekontaminasi. Jadi senjata nuklir, biologi, kimia itu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI itu punya pasukan namanya pasukan dekontaminasi Nubika. Jadi seperti sebenarnya sekarang ya, pandemi COVID-19 ini, itu masalah biologi, senjata biologi. Bisa saja itu menjadi suatu senjata biologi. Nah, bagaimana? Itu kita punya pasukan. Punya ya? Punya. Ada namanya satu kompi nuklir biologi kimia. Jadi dia bisa dekontaminasi ya, dekontaminasi. Artinya mengurangi pengaruh dari kontaminasi senjata itu. Saya melihat Pak, itulah kenapa TNI setelah pensiun banyak yang berpolitik Pak. Karena memang dekat banget dengan rakyat. Jadi rakyat itu seneng, suka. Tidak ada cacatnya, ya kan Pak? Bahkan gitu Pak. Malah 2024 banyak tuh ya Pak ya. Kalau saya pribadi, saya tidak mau berpolitik, itu saja. Tapi politik negara saya lakukan. Tapi kalau politik praktis dan kedepannya saya mau dicalonkan apa enggak? Tapi kalau untuk membela rakyat juga sama, Oh, saya iya, berperang iya. nanti kan arahnya tetap sama. Sama juga. Itulah politik negara. Iya. Jadi TNI berpolitik negara karena jati diri TNI itu tentara pejuang, tentara nasional, tentara rakyat. Nah, doktrinnya diantaranya tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. Makanya banyak berusaha disukai. Pakat saya. harus. Masih bisa dijual soalnya Pak kalau kalian udah pensiun tuh, karena memang dekat sama rakyat. Itulah yang Bapak bilang tadi tuh. Iya kan? Kalau nggak bisa dijual kan nggak mungkin dia masuk ke politik. Politik itu kan harus yang disukai gitu Pak. Rakyat loh yang milih. Terima kasih. Bagi saya itu suatu apresiasi. Kita jadi tentara karena keterpanggilan. Militer sukarela. Saya sukarela masuk militer, tentara. Jadi istilahnya kalau sukarela berarti keinginan sendiri. Bukan karena supaya dipuji sama rakyat, tidak. Itu sudah jati diri. Kita diajarkan pembentukan pertama kita jadi tentara itu diajarkan doktrin, tidak boleh dihapus karena doktrin itu ajaran dari pembentuk negara ini. Ya, semula yaitu Jenderal Sudirman. Satu-satunya milik negara yang tidak bisa dibeli, ya. Yang tidak boleh lepas, tidak dipengaruhi oleh apapun adalah Tentara Nasional Indonesia. Itu harus dijaga sampai sekarang. Coba lihat masalah hukum ya Pak, kayaknya masih tumpul ke atas gitu Pak. Aduh, tuh, kalau Pak? masalah hukum ini hukum yang mana ini? Jadi kalau misalnya Rimba kayaknya ini. Begini, kan kaitan dengan Kasus ini Pak. kasus agraria ya. Yes. Sekarang ini Pak, benar nggak Pak? Begini. Makanya kalau ada 10 kayak Bapak ini yang wah vokal dan bener-bener ini kayaknya agak berkurang tuh Pak. Kasus-kasus begini karena kita nggak berani, takut, malas ya karena itu tadi nggak ada yang beda. Jangan takut. Jangan takut. Kan pemerintah sudah keluarkan peraturan. Sudah jelas kok. Peraturan pemerintah nomor 2. Bapak kan tahu yang main Pak perusahaan-perusahaan besar. Nah, gimana tuh? Takut Begini, kalah lah rakyat ini. ini kan sekarang ada istilah oligarki ya. Iya, oligarki. Mafia tanah. Mafia tanah. Nah,
Kalau pemahaman ya oligarki, buka aja di Google tuh oligarki apa? Pemerintahan yang diperintah oleh sedikit orang. Yes. Kan gitu ya? Iya. Nah, karena kekayaannya atau apa. Sekarang pemerintah kita mau nggak disebut gitu? Kan nggak mau. Nggak mau. Nah, Ya bilang baik-baik. kenapa nggak mau? Ya sekali lagi, buktinya karena kita menyatakan dipilih oleh rakyat, kan begitu ya? Ya itu urusan politik lah. Tapi maksud saya, tidaklah kita harus hormatilah pemerintah. Sekali lagi, kita jangan membuat suatu stigma atau komentar-komentar yang menegatiifkan pemerintah, jangan. Iya. Kenapa? Pemerintah udah Karena berjuang terus juga. terang saja dari segi keimanan kita, ya, pemerintah kita sudah mengeluarkan peraturan loh, berdasarkan Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 60 itu ya, Betul. pokok-pokok peraturan dasar agraria. Jadi maksud saya membentuk peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tanggal 2 Februari tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. Di sana korporasi yang mendapat sertifikat hak guna bangunan, hak guna usaha, itu dievaluasi. Kalau tidak, yang komentar Pak Jokowi kemarin, dia akan cabut itu. Iya. Loh iya, ini benar ini. Iya. Berarti kan pemerintah itu bersungguh-sungguh. Serius. Oh iya, sebenarnya serius. Nanti apakah dilaksanakan oleh menterinya? Nah. Saya lihat ada kok dilaksanakan. Kepolisian juga sudah melaksanakan. Cuma ya kita harus bersabar. Kita tunduk saja. Nanti kita lihat, dan sudah nyata kok. Terus harapan- Kapolri sudah melakukan. Sudah ya? Iya. Kemudian kantor-kantor BPN sudah sedang. Saya lihat sih di dekat rumah saya Jakarta Barat udah ada spanduknya tuh Pak. Ya, iya. Spanduk-spanduknya gitu, segera laporkan. Iya, Jaksa Apabila ada. Agung. Iya benar. Jaksa Apabila Agung ada. bahkan mengatakan di situ pemberantasan mafia sampai akar-akarnya. Tapi ini baru saya lihat spanduk kita apa karena Bapak viral. Saya lihat baru, biasanya nggak ada semenjak Bapak viral tuh udah mulai tuh Pak. Nggak tahu ya. Gini. Kita wawalam lah ya, tapi artinya Karena peraturan penggerak. pemerintah nomor 20 tahun 2021. Selain itu banyak pelaporan. Dan kepolisian juga secara serius melakukan lapor, ditanggapi kok. Jadi begini, ya marilah. Jangan takut gitu ya Pak ya. Iya, Buat masyarakat laporkan saja. laporkan saja, jangan takut. Terus, Nah, saya mohon maaf ya bagi Sentul City. Itu rakyat di sana kan sudah sampaikan. Ya hentikanlah penggusuran itu pelanggaran hukum. Janganlah dengan sepihak langsung menggusur rumah, terus ada ibu-ibu sampai di ini luka gitu ya. Itu sebenarnya penggusuran begitu ya tanpa musyawarah, komunikasi dengan masyarakat. Terus masyarakat sekarang banyak melaporkan. Itu sebenarnya menurut saya itu pelecehan, itu pelanggaran hukum itu. Janganlah. Saya ingatkan sekali lagi. Mohon maaf PT Sentul City, tolong jangan semena-mena. Masyarakat sudah beritahu, panggillah, kita musyawarahkanlah, komunikasikan. Ingat di sana ada Forkopimda, ada namanya Bupati Bogor, Kabupaten Bogor ya, ada Kapolres di sana, ada Dandim, itu Forkopimda. Yang namanya pemerintah itu. Nah sekarang masyarakat seperti tidak berdaya, itu sebenarnya pelecehan terhadap hukum. Kan di dalam pembebasan lahan, tanam tumbuh artinya begini, itu dibayar. Tanaman yang ditanam di situ, itu dibayar dong. Nah sekarang bukti pembayaran mana? Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh sendiri saja dibayar. Nah ini tidak main gusur saja. Itu saya punya videonya kok. Banyak laporan masyarakat kok. Kenapa seperti itu? Jadi hargailah pemerintah. Kalau dia main gusur begitu berarti dia tidak menghormati pemerintah. Itu saya pesan saya. Hormati pemerintah gitu ya. Hormati, tunduk.
saya bangga banget Pak yang ada di sini tuh mewakili seluruh Indonesia Pak. Harus. Dan milenial. Harus. Kami bangga. Kalau Anda main punya gusur saja, Gen tidak Z. pernah musyawarahkan, berarti Anda tidak mengerti namanya Pancasila. Terima kasih Pak Jenderalku. Oke, terima kasih. Udah bisa mampir di podcast Kamel Petir Pak. Ya. Terima kasih juga udah apa ya, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat teman-teman anak muda di sana yang ada nonton kali ini. Terima kasih Pak. Salam. Ya, terima kasih. Gimana Pak? Salam komando gini ya Pak? Ya.